Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Kita masih belajar dari jarak jauh. Mudah-mudahan ini tetap memicu semangat anak-anakku sekalian, tetap semangat belajar di rumah. Kita melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti tahap 2, lanjutan dari surah Al-Kafirun. Sebelum kita memasuki pelajaran, kita mulai dengan berdoa dulu. Yuk kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk pembiasaan hari ini, silahkan kalian belajar dan membaca surah Al-Mutaffifin. Mudah-mudahan dengan berdoa Allah mengabulkan segala hajat dan tuntutan ilmu kita dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan kedua, kita masih lanjut pelajaran yang kemarin, yaitu membaca Al-Quran surah Al-Kafirun dengan kompetensi dasar 1.1 terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. 2.1 menunjukkan perilaku toleransi, simpati, waspada, berbaik sangka, dan hidup rukun sebagai implementasi dari pemahaman Al-Quran surah Al-Kafirun, Al-Quran surah Al-Maidah, Al-Quran surah Al-Hujurat. 4.1.1 membaca Al-Kafirun, Quran surah Al-Maidah, Quran surah Al-Hujurat dengan jelas dan benar. Adapun tujuan pembelajaran setelah anak-anakku sekalian belajar: 1. Melalui pembiasaan peserta didik dapat terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil dan tanpa disuruh. 2. Melalui pembiasaan peserta didik dapat memiliki sikap toleransi dan simpati kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman isi kandungan Quran surah Al-Kafirun dan Quran surah Al-Maidah dengan baik. Yang ketiga, melalui pembelajaran jarak jauh daring atau luring, peserta didik dapat membaca Quran surah Al-Kafirun, Quran surah Al-Maidah, dan Quran surah Al-Hujurat dengan jelas dan benar. Kita memasuki bagian A, membaca Al-Quran surah Al-Kafirun dengan benar dan tartil di depan orang tua atau saudara. Maksudnya di sini untuk mengoreksi bacaan kita. Langkah-langkah pembelajaran
Satu, amati Quran surah Al-Kafirun di bawah ini ayat per ayat dengan teliti. Yang kedua, cobalah membaca sendiri Quran surah Al-Kafirun. Jangan lupa makharijul huruf dan tajwidnya harus benar. Ketiga, lakukan berulang kali sampai lancar. Keempat, apabila sudah siap, silahkan kalian membaca Al-Quran surah Al-Kafirun tersebut di depan orang tua atau saudaramu. Kelima, tuliskanlah koreksi dari orang tua atau saudaramu terhadap bacaan Al-Quran surah Al-Kafirun tersebut. Nah, ini ada surah Al-Kafirun, terdapat 6 ayat. Seperti pelajaran yang pertemuan pertama, Ibu sudah membacakan, dan sekarang silahkan kalian selalu membaca dan mengulang. Jangan lupa dengan makharijul huruf dan tajwidnya. Lanjut bagian B, untuk mempelajari hukum bacaan mad asli pada Al-Quran surah Al-Kafirun. Mad asli biasa disebut dengan mad tabi'i. Mad tabi'i atau mad asli secara istilah adalah hukum ketika pada satu kalimat ditemukan huruf mad asli. Hukum mad asli berjumlah 3 huruf, yaitu alif mati atau alif sukun, waw mati atau waw sukun, ya mati atau ya sukun. Untuk mempermudah mengingatnya, kita dapat menyingkatnya dengan sebutan awi. Alif, waw, ya. Mari kita lihat dan pelajari contoh-contoh berikut. 1. Alif mati atau alif sukun sebelumnya berbaris fathah. Iyaka. Di sini ada alif yang berwarna merah dan terdapat di dalam kata al-alamina. Di sini ada yang berwarna merah, huruf ainnya, dan ada garis berdiri, itu adalah tanda panjang. Yang kedua, waw mati atau waw sukun sebelumnya berbaris dhammah. Dalam kata al-maghdub. Yang ketiga, ya mati atau ya sukun sebelumnya berbaris kasroh. Contohnya al-mustaqimah. Catatan yang harus diperhatikan: A, apabila huruf waw dan ya berharokat atau baris fathah, maka hukumnya adalah mad lin. Contoh: 1. Waw mati atau waw sukun, yaumi. Di sini adalah waw sukun, ya berharokat fathah. Yang kedua, ya mati atau ya sukun. Contoh: alaihim. Ya-nya sukun, lamnya fathah. Bagian B, apabila huruf mad asli bertemu dengan huruf hidup di akhir kalimat, maka hukumnya menjadi mad arid li sukun. Contohnya al-mustaqim.
Di sini ada ya mati bertemu dengan mim fathah, dibaca mimnya dibaca sukun. Boleh di akhir kita baca 2 ketukan atau bisa dipanjangkan 5 ketukan atau 5 harokat. Sekarang kita belajar tentang bacaan mat pada surah Al-Kafirun. Di sini ada kolom kata, kolom hukum bacaan dan keterangan. Kata ya ayyuha, hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Mat pada huruf ya bertemu dengan huruf hamzah, maka kalimat yang berbeda. Yang kedua, al-kafiru. Di sini hukum bacaannya adalah mat tabi'i. Huruf kaf fathah bertemu dengan alif mati. Huruf ro dhammah bertemu dengan huruf waw mati. Mat arid li sukun. Mat pada huruf ro bertemu dengan huruf nun, kemudian huruf nun diwakafkan. Yang selanjutnya dalam kata la a'budu, hukum bacaannya adalah mad jaiz munfasil. Mat pada huruf lam bertemu dengan huruf hamzah pada kalimat yang berbeda. Di situ ada huruf lam dan bertemu dengan huruf hamzah. La itu bisa dibaca 2 ketukan atau 2 harokat, boleh dipanjangkan 5 ketukan atau 6 harokat. Pada kata ma, hukum bacaan mat tabi'i. Maksudnya huruf mim fathah bertemu dengan huruf alif sukun atau alif mati. Lanjut pada kata ta'budun, itu hukum bacaannya adalah mad alif li sukun. Wala antum, hukum bacaannya mad jaiz munfasil. Antum abidu, mad tabi'i. Abidun, mad tabi'i. Ma'budu, hukum bacaannya adalah mad jaiz munfasil. Nah, itu tadi yang Ibu contohkan kata demi kata dan hukum bacaannya. Kesimpulannya, hukum bacaan mat pada surah Al-Kafirun itu ada 3. 1. Mad tabi'i, 2. Mad jaiz munfasil, 3. Mad arid li sukun. Selanjutnya, ayo berlatih. Sesudah mempelajari hukum bacaan mat asli, mari kita amati dan coba terapkan dalam membaca Al-Quran surah Al-Kafirun. Setelah kalian selesai mengamati dan membaca, silakan tuliskan kata yang mengandung bacaan mat asal pada kolom yang disediakan. Di sini kalian menulis di dalam buku tulis, menyalin surah Al-Kafirun dan sesuaikan dengan perintahnya di sebelah, yang mana hukum
mat asal atau mat asli. Disalin satu persatu, nanti diserahkan kepada ibu. Anak-anakku sekalian, setelah kita belajar tentang hukum bacaan dan lain sebagainya, membaca surah Al-Kafirun, kalian sudah mengetahui, dan ini penilaian yang akan ibu ambil adalah: 1. Spiritual, membaca Al-Quran surah Al-Kafirun. 2. Sosialnya, menunjukkan perilaku toleransi beragama yang sesuai dengan Quran surah Al-Kafirun. Yang pengetahuannya, yang bermain game, hukum bacaan mat. Yang keterampilannya, ini ibu ambil penilaian praktek menghafal Al-Quran surah Al-Kafirun sesuai bacaan mat dan artinya. Penilaian membaca dan menghafal ibu jadikan 1. Kalau kalian sudah mengirimkan video praktek menghafal Al-Quran sesuai dengan bacaan dan mat artinya, berarti kalian sudah membaca. Jadi ada 2 penilaian di keterampilan dan spiritual. Ibu ambil penilaiannya untuk menghafal Quran surah Al-Kafirun sesuai bacaan dan artinya. Anak-anakku, di bagian D ini kita bermain game, mencocokkan kalimat yang ada pada ayat di Al-Quran surah Al-Kafirun dengan hukum tajwidnya. Baik, kita akan dipandu oleh Mr. Game. Halo anak-anakku semuanya, bertemu dengan saya Mr. Game. Kali ini kita akan bermain game berupa potongan-potongan ayat Al-Quran surah Al-Kafirun. Kita akan memisahkan apakah masuk dalam mat asal atau bukan mat asal. Di sini anak-anakku ada lihat 2 kotak di bawah, itu ada mat asal dan bukan mat asal. Nanti potongan-potongan ayat dari surah Al-Kafirun yang sudah nampak di depan kita, kita pisahkan mana yang masuk mat asal dan bukan mat asal. Oke, mari kita bermain. Baik anak-anakku, kata-kata kul itu masuk dalam mat asal atau bukan mat asal? Yang mana? Baik, kita lihat. Kemudian kata-kata ya ayyuha, apakah masuk kata mat asal atau bukan mat asal? Kita lihat ya. Selanjutnya untuk kata-kata Al-Kafirun, masuk mat asal atau bukan mat asal ya? Coba tebak. Selanjutnya untuk kata-kata la a'budu, apakah masuk mat asal atau bukan mat asal? Kita lihat. Untuk kata-kata masuk dalam kategori mat asal atau bukan ya? Kita lihat lagi. Untuk
kata-kata ta'buduna, apakah masuk mad asal atau bukan mad asal? Coba tebak. Ayo. Kita lanjutkan. Untuk kata-kata wala, masuk mad asal atau bukan mad asal? Siapa yang tahu? Ya, kali ini Mr. Game ingin mengajak teman-teman di luar untuk ikut bergabung. Silakan telepon di nomor Mr. Game ya. Kita tunggu. Baik, ini sebentar kayaknya ada telepon yang masuk. Kita angkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Muhammad Yasin Abdillah. Baik, Muhammad Yasin. Kalau antum itu masuk mad asal atau bukan mad asal? Apa jawabannya? Bukan mad asal. Iya, bukan mad asal ya. Kita kunci jawabannya. Yakin dengan bukan mad asal? Yakin. Oke, terima kasih. Kita lihat. Sepertinya ada telepon lagi yang masuk. Kita angkat, kita tanya ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Fatimah Az-Zahra Azmi Atifah. Ya, Fatimah Az-Zahra. Panggilannya apa? Panggilan saya Zahra. Oke. Ini ada pertanyaan. Kalau abiduna, nah kata-kata abiduna itu masuk mad asal atau bukan mad asal? Mad asal. Baik, kita kunci jawabannya mad asal ya. Yakin? Yakin. Oke, terima kasih. Kita lihat dulu. Iya, betul sekali. Jawabannya benar. Sepertinya waktu kita habis deh. Untuk selanjutnya, Mr. Game kembalikan ke Ibu Guru. Demikian tadi permainan game yang telah kita saksikan. Untuk selanjutnya silahkan anak-anakku melanjutkan permainan berikutnya. Teruskan permainan untuk berlatih di rumah dengan cara di sini Ibu terangkan caranya dulu ya. Buatlah 2 kotak dalam buku tulis. Tulis dengan kata mad asal dan bukan mad asal seperti game tadi. Buatlah kertas kartu untuk ditulis potongan kata pada surah Al-Kafirun seperti gambar tadi. Tempelkan tiap kata berdasarkan kategori kotak tadi. Apakah mad asal atau bukan mad asal? Lalu hasilnya foto dan kirimkan ke Ibu. Langsung ya ke Japri Ibu.
Nah, ini adalah contoh yang kalian buat di buku tulis nanti. Ada mat asal dan bukan mat asal. Silahkan nanti dibuat sebuah kartu dan tempelkan sesuai dengan hukum tajwidnya. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini banyak manfaatnya dan kalian bertambah ilmunya. Apalagi ini tentang membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya. Ini sangat perlu dalam membaca Al-Quran dengan benar. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.